Di suatu kerajaan Sidendring, hiduplah seorang laki-laki sebagai tokoh cendekiawan dan ahli hukum yang terkenal di masa pemerintahan Lapatiroe. Dia mengubah tanah tandus menjadi tanah yang subur, sehingga pangan dan ternak pun tumbuh melimpah di kerajaan Sidendring. Orang menganggap dia utusan dari langit, ada juga yang menganggap orang jadi-jadian, namun mereka semua memanggil dia Nene Mallomo. Nene Mallomo bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang diberikan oleh Raja Lapatiroe yang berarti orang yang mudah memecahkan masalah. Nama aslinya adalah Lapagala. Tidak seperti yang dibicarakan orang lain, Nene Mallomo hanyalah orang biasa, mempunyai seorang istri dan anak. Kecerdasan dan kerja keras yang membuat Nene Mallomo diangkat sebagai penasehat Raja Sidendring. Karena itu, ia terkenal di Sidendring, bahkan sampai kerajaan tetangga. Raja Waju, Puang Rimagalatum pernah bertanya, apa rahasia sampai tanah Sidendring memiliki pangan dan ternak yang melimpah? Nene Mallomo menjawabnya dengan Resopa temangingi nama Lomo nalete pamase dewata, yang berarti kerja keras tanpa putus asa akan mendapatkan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Namun Nene Mallomo bukanlah manusia sempurna. Ada sebuah kejadian di mana Nene Mallomo tak dapat mengatasi masalah dengan mudah. Ini bermula pada saat panen raya dimulai. Padi yang dulunya mengeluarkan bulir beras, kini layu mengering akibat kemarau berkepanjangan. Sungai dan sumur sebagai sumber air kini kering akibat air hujan tak kunjung turun. Seluruh masyarakat Sidendring sedih, pangan dan ternak mereka mati. Raja Lapatiroe memerintahkan Nene Mallomo mengatasi masalah ini. Nene Mallomo kebingungan mengapa air hujan tidak kunjung turun. Panen kedua, ketiga pun sama, sampai kemarau ini berlangsung 2 tahun lamanya. Beras cadangan sudah mulai habis. Masyarakat Sidendring mulai dilanda kelaparan. Sebagian masyarakat mulai mengkonsumsi ubi beracun walau nyawa menjadi taruhannya. Nene Mallomo yang telah mengelilingi kampung belum juga mendapat petunjuk untuk memecahkan masalah kekeringan ini. Ia berpikir, mengapa Sidendring yang dulunya subur sekarang menjadi kering? Di rumah, Nene Mallomo merenungi nasib masyarakat Sidendring yang diambang kematian. Namun suatu ketika, ia menyadari satu hal yang ia lewatkan selama ini. Ia hanya fokus ke lingkungan Sidendring tapi melupakan masyarakat itu sendiri. Ia teringat ucapannya sendiri saat Puang Rimagalatum bertanya alasan tanah Sidendring terkenal kaya ternak dan pangan serta tanah yang subur. Nene Mallomo pun menemui raja untuk mengadakan tudang sipulung bersama warga untuk membahas temuannya. Setelah semua warga berkumpul, Nene Mallomo menyampaikan bahwa Sidendring yang dulunya pangan dan ternak tumbuh subur bukan dari alam itu sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberikan kelimpahan rezeki atas kerja keras dan kejujuran kita sebagai orang Sidendring. Kekeringan ini akibat azab dari Tuhan yang menghukum masyarakat Sidendring yang tidak berlaku jujur. Nene Mallomo menyuruh warga yang merasa sudah berbuat tidak jujur, termasuk mencuri, untuk maju ke hadapannya untuk diadili. Warga pun kebingungan karena selama ini mereka berperilaku baik dan jujur selama ini. Di saat tengah-tengah kebingungan itu, ada satu orang yang berjalan menghadap raja. Sosok tersebut adalah putra Nene Mallomo. Semua orang pun terkejut, termasuk Nene Mallomo. Ia mengaku telah mengambil sebilah kayu di kebun tetangga untuk dijadikan mata garu. 2 tahun lalu, ia bersama 2 pasang kerbaunya memejak sawah miliknya, di mana di tengah sawah mata garunya patah. Untuk memperbaiki mata garunya, ia kemudian mencuri kayu di kebun tetangga. Nene Mallomo sedih mendengar pernyataan anaknya sendiri.
Dengan berat hati, Nenek Malomo menyatakan hukuman mati untuk anaknya sendiri. Warga pun keberatan karena sampai hati Nenek Malomo menembus kayu sekeras itu dengan nyawa anak kandungnya sendiri. Nenek Malomo menjelaskan keputusannya telah bulat. Ada temake anak temake apo, yang berarti hukum tidak mengenal anak dan cucu. Nenek Malomo hanya bisa tegap berdiri sambil menahan tangis melihat anaknya sendiri. Di saat suasana tegang tersebut, tiba-tiba air hujan mulai turun. Warga yang tadinya keberatan, kini gembira melihat air hujan pertama selama 2 tahun lamanya. Kini tanah Sidendring kembali subur, masyarakat sudah bisa menanam padi dan berternak kembali seperti sedia kala.